Ini ada buku cerita kecil, buku zaman dahulu, hantu kepala satu. Mari kita bercerita. Sukri menyusul Hamid di rumahnya sebab ada rencana mau membeli alat-alat tulis dan gambar di supermarket yang tempatnya jauh di perkotaan. Tetapi Hamid tiba-tiba saja membatalkan niatnya ke supermarket. Besok saja kalau sekarang tidak berani sebab malam ini malam Jumat Legi. Kamu ada-ada saja. Hamid dibujuk oleh Sukri bahwa sebenarnya hantu itu tidak ada, tapi Hamid tetap saja tidak mau, sebab namanya takut ya takut, tidak bisa dipaksa untuk berani. Kalau begitu biar aku belanja sendiri. Hati-hatilah kau Sukri. Karena Sukri memang sedang membutuhkan alat-alat tulis itu, maka dia pun nekat berangkat sendirian tanpa ditemani Hamid. Sukri menghibur dirinya bahwa hantu itu hanyalah bayangan. Buat apa takut dengan bayangannya sendiri? Ketika melewati kuburan, dia mulai takut. Tapi dia ingat bahwa hantu itu takut dengan garam. Maka Sukri pun kencing untuk mengusir hantu di situ. Oh iya, air kencing kan mengandung garam. Baru saja selesai kencing, tiba-tiba ada kucing hitam meloncat di depan Sukri sehingga dia terkejut sekali sampai hampir-hampir saja dia berlari kabur. Untung saja hanya seekor kucing sial. Anehnya kucing hitam itu suka sekali meloncat-loncat di depan Sukri. Karena jengkel, kucing hitam itu lalu dipukul jatuh. Pergi sana atau aku pukul lagi. Aneh, kucing yang dipukul itu ketika bangun lagi berubah jadi hantu kepala yang melompat-lompat sepertinya mau menggigit Sukri. Tangan hantu itu juga mau menangkap tubuhnya Sukri. Wah, apa-apaan ini? Aku yang kamu kencingi tadi tahu. Karena ketakutan, maka Sukri langsung mengambil langkah 1000 alias lari cepat meninggalkan area kuburan angker. Wah, gawat. Mau kemana? Mau lari kemana kamu? Sukri berhasil lari keluar dari kuburan angker itu. Tetapi karena keadaan di situ agak gelap, maka tanpa disengaja kakinya tersandung hantu kepala hingga jatuh dan berteriak, "Sialan, kepalaku diinjak." Untunglah saat itu Pak RW lewat dan di situ menolong Sukri sambil menanyakan apa sebabnya dia terjatuh. Maka Sukri menjawab terpleset sebab malu kalau bilang takut hantu. Hati-hatilah. Oh iya Pak, terima kasih. Ini hantu kepala 2. Sukri meneruskan perjalanannya sendirian karena Pak RW akan pergi ke kampung sebelah untuk rapat RW antar padukuhan. Sukri jadi teringat kata-kata Hamid temannya itu. Apa benar malam Jumat lagi malam hantu? Sukri mau meneruskan perjalanan ke supermarket, tetapi kepalanya tiba-tiba terasa pusing. Di saat itulah Hamid datang bersama Badri menyusul Sukri untuk diajak pulang supaya aman dan besok alam bisa pergi bersama-sama ke supermarket. Kepalaku pusing. Kamu sakit? Ayo pulang. Sukri lalu menceritakan kalau kepalanya pusing bukan karena sakit, tapi karena gangguan hantu kepala yang marah-marah akibat dikencingi tempatnya oleh Sukri. Hantunya keluar dari kuburan itu. Apa? Mendengar berita tentang hantu, maka Hamid yang penakut setengah mati itu langsung mengajak pulang sebelum hantu itu datang lagi. Badri menahan maksud Hamid sehingga jadi bertengkar mempertahankan pendapatnya masing-masing. Lihat, kasihan Sukri, tetapi aku yang takut. Ketika kedua temannya itu sibuk bertengkar, maka Sukri melihat kembali hantu kepala itu muncul dengan batas perut. Wow. Jangan bertengkar saja, lihat itu hantunya datang lagi. Kamu jangan lari. Hantu itu mendatangi Sukri yang dianggapnya salah besar telah mengencengi tempatnya. Sedangkan Badri dan Hamid yang penakut segera kabur cepat-cepat lari. Lari saja, maafkan kesalahanku dan jangan ganggu kedua temanku.
Hamid dan Badri lari ke kampung untuk mencari bantuan, sedangkan Sukri berusaha menghindar dan berlari dari serangan hantu yang masih terus marah-marah itu. Ampun, kau harus diberi efek jerah. Kau harus diberi efek jerah sebagai pelajaran supaya tidak sembarangan. Sukri lari jatuh bangun dikejar oleh hantu yang lagi penasaran itu. Sampai di pinggiran sawah dekat perkampungan, Sukri tidak bisa lari lagi. Kakinya terasa bagi lumpuh lalu jatuh di atas parit. Kau mau kemana lagi? Mati aku. Pada saat yang kritis itulah Badri dan Hamid datang bersama ayahnya, sehingga hantu itu pergi dan menghilang. Sukri sudah jatuh pingsan. Sukri pingsan, ya, kasihan dia. Ayahnya Hamid langsung menggendong Sukri untuk dibawa pulang ke rumahnya. Makanya jangan sembarangan kalau kencing di papan angker. Sukri ini gegabah. Untung ada aku. Nah, di sini juga ada versi lainnya, teman-teman. Mencuri tanah 2, mencuri tanah 1, mencuri tanah 2. Peti harta karun, hantu kepala 1, hantu kepala 2, hantu nyagar. Ini namanya komik saku ya. Iya, habis. Bagi yang suka-suka komik, ini bagus, rekomen sih. Oke, sini.